Kita mulai nggih. Cek cek. Nggih, yang topik obrolannya belum selesai di-pause dulu. Waalaikumsalam. Ndak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada buku kitab Fikih Asmaul Husna, atau diterjemahkan di sini Ensiklopedi Asmaul Husna. Semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat, kefahaman kepada kita, sehingga kita benar-benar mengenal Rabb kita, sesembahan kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dengan pengenalan yang baik, sehingga menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita, dan ini modal kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Maka semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang selalu berbahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampun ibu-ibu. Kita lanjutkan, kita masih pada pembahasan keutamaan pertama, di mana ilmu tentang Allah ilmu paling mulia. Sehingga setiap orang yang ingin kemuliaan jalannya cuma satu ini. Selanjutnya penulis mengatakan, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah, mengingat Allah dan mendekatkan diri hanya kepadanya adalah penyejuk mata dan penghidup hati hamba-hambanya. Ada perkataan sebagian ulama yang mengatakan zikrun nas da'un wa zikrullahi dawa'un. Sudah ketemu ibu-ibu halamannya? Oke. Kalau sudah di stop dulu diskusinya. Zikrun nasi da'un. Menyebut manusia itu penyakit. Mengingat manusia itu penyakit. Wa zikrullahi dawa'un. Dan menyebut Allah, mengingat Allah itu obat. Makanya banyak orang sekarang ini apa? Yang hatinya sakit. Karena kebanyakan menyebut manusia. Berlebihan dalam menyalurkan sifatnya apa? Kepoisme. Suka kepo dengan urusan orang lain.
Makanya apa? Para konten kreator itu laris. Padahal cuman apa? POV, kehidupan kesehari-hari saya. Orang itu ingin tahu urusan orang lain. Subhanallah. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, hidup tenang apa? Ingat Allah, itu obatnya hati. Oleh sebab itulah, pada waktu mereka kehilangan pengetahuan ini, sesungguhnya mereka sedang dalam keadaan terpuruk, bahkan lebih buruk daripada keadaan hewan ternak. Jadi subhanallah, kita tahu segala sesuatu itu mengingat Allah. Meskipun kita tidak tahu cara mereka apa? Berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Berarti hewan itu sebenarnya juga bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Nah, kalau manusia yang diberi akal tidak kenal Allah, tidak mengingat Allah, berarti keadaannya lebih buruk dari hewan ternak. Makanya Allah mengatakan di surah Al-Furqan ayat 44, "Inhum illa kal an'am balhum adhallu sabila." Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Di ayat yang lain apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, balhum adhall. Bahkan mereka lebih sesat. Betul ya? Di poin ini atau sudah lewat? Terakhir ini ya. Apa pengulangan 2 paragraf? Enggak apa-apa ya. Baik. Melalui pembahasan kali ini diharapkan pembaca mengetahui kemuliaan dan keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mengingat sedikit kita sudah membahas tentang apa? Mirip dengan hewan ternak. Sesungguhnya ilmu ini adalah salah satu dasar pijakan paling penting dan utama yang menjadi tonggak berdirinya dakwah para rasul. Dan semua rasul dakwahnya punya inti yang sama. Mengenalkan manusia kepada siapa? Rabbnya. Seorang hamba yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat dan ingin diangkat derajatnya, maka jalan satu-satunya adalah menuntut ilmu tentang nama dan sifat Allah ini. Tidak ada jalan yang lain. Itu ya. Seperti jenengan kalau sudah terlanjur masuk tol, yaitu satu-satunya jalan. Itu ya. Tidak ada jalan yang lain. Nggak boleh putar balik. Itu ya. Yang ada hanya exit. Maka kalau kita tidak masuk jalan ini berarti kita telah keluar dari jalan kebahagiaan. Karena seseorang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rabb-nya dan keinginan untuk mendapatkan ridhonya serta rasa rindu bertemu dengannya, maka tujuan utama dan cita-cita tertingginya adalah menuntut ilmu dan mencari tahu tentang Asmaul Husna ini. Ini terakhir yang kita baca ya. Iya. Kerinduan hati yang sehat dan jiwa yang tenang tidaklah melebihi kerinduannya untuk mengetahui perihal ilmu ini. Kenapa? Sekali lagi kita katakan, karena manusia disetting, diciptakan untuk mencintai sesuatu yang sempurna. Maka yang sempurna sebenarnya hanya Allah. Juga tidak melebihi rasa bahagianya saat ia mampu menyingkap kebenaran yang hakiki di dalamnya. Maka hati kita sudah disetting untuk bahagia kapan? Kalau dekat dengan Allah. Dan tidak mungkin kita dekat dengan Allah kecuali dimulai dari jalan apa? Mengenal Allah. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber utama untuk meraih kebahagiaan. Kalau itu sumber utama, berarti tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh
abaikan. Sayang banyak orang mencari kebahagiaan tapi melupakan sumber yang paling utama. Jembatan menuju kesempurnaan. Tangga untuk naik ke derajat yang lebih tinggi, metode untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada cara lain. Kecuali hanya ingin bahagia di mana? Dunia, monggo. Dengan segala keduniawian, gitu ya. Yang diperebutkan manusia, kita lihat. Perilakunya akhirnya tidak lebih dari seekor binatang ternak. Cara untuk menggapai cita-cita dan jalan terbaik untuk mewujudkan keinginan serta pengetahuan yang termulia. Kenapa? Karena inilah ilmu yang mulia, maka akan mewujudkan cita-cita yang mulia. Orang-orang yang telah mencapai kedudukan ini biasanya hidupnya sederhana. Karena dunia bukan lagi prioritas. Dan itu terlihat pada sosok tauladan kita siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah bersenang-senang dengan dunia sekejap pun. Jadi, makanya ketika ada sebagian sahabat melihat beliau bangun dari tidurnya, di tubuhnya bekas alas tidurnya. Kemudian menanyakan kepada beliau, tidakkah kami bikinkan untuk engkau kasur yang nyaman? Maka apa jawabnya? Mali wa walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Illa qarakibin istadhalla tahta syajaratin. Aku dengan dunia itu cuma seperti orang yang pergi perjalanan sedang berteduh di bawah pohon. Pernah pula beliau pulang mendapati kasur baru di rumahnya. Hadiah dari seorang wanita, maka ditanyakan kepada sang istri, ini dari mana? Hadiah. Maka suruh mengembalikan. Masya Allah. Ini bukan berarti kita nggak boleh ya beli kasur baru, pengen jalan-jalan, kadang healing boleh. Cuman inilah salah satu teladan kita. Dengan segala kesederhanaannya ternyata beliau adalah orang paling bahagia. Karena sebenarnya letak kebahagiaan itu dalam hati kita. Bukan rumah yang kita tinggali, bukan kendaraan yang sedang kita kendarai, bukan makanan yang sedang kita nikmati, bukan. Semua itu tetap tergantung dengan hati. Sudah rumahnya jelek, hatinya jelek, ya tambah jelek. Gitu ya. Ini menderita dunia, akhirat. Tapi sebaliknya, meskipun rumahnya bagus, tapi hatinya tidak bagus, juga menderita. Gitu ya. Tapi orang berbahagia Yang penting hatinya baik. Hatinya bahagia. Mau tinggal di rumah sederhana sampai rumah yang mewah, tidak ada pengaruh baginya. Gitu ya. Dia akan tetap bahagia karena bahagian di mana? Di hatinya. Dan terkadang dalam keadaan kekurangan dan terkadang disisihkan. Dan itu sunnahnya Sunnatullah. Pengikutnya para nabi dan rasul itu siapa? Orang-orang lemah. Dan penduduk surga juga kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Jadi kadang orang kita heran gitu ya. Dengan orang-orang yang diberikan kekayaan, kekuasaan, malah menjadikan dia sombong. Padahal seharusnya warning gitu ya. Ketika Allah memberikan kelapangan rezeki kepada seseorang, diberikan amanah jabatan yang tinggi, bisa jadi jalannya menuju neraka kalau dia tidak bisa mensyukurinya. Namun
Allah lah yang maha pemberi kemuliaan, yang dia berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tapi orang-orang ini dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kekurangannya, tidak dilihat oleh siapa saja, tetap merasa apa? Mulia. Jadi ada orang yang memang apa? Karena dia miskin, dia merasa apa? Terhina. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah. Dia tidak pernah mendekat kepada Allah. Dan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa yang sedang kita pelajari juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, maksiat itu apa? Mengkerdilkan jiwa. Jadi kalau orang apa? Terlalu tidak percaya diri. Ini coba cek. Apa jangan-jangan karena dosa-dosa dia yang menjadikan apa? Kerdil hatinya. Merasa kecil di hadapan manusia. Kenapa? Oh, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Lihat para sahabat. Gitu ya. Lihat dalam kisah perang Yarmuk kalau nggak salah. Panglimanya Persia sudah menyiapkan apa? Tenda yang mewah, ingin menghinakan utusan kaum muslimin. Ternyata utusan kaum musliminnya bawa apa? Keledai. Tombaknya ditancapkan di bantal mewahnya Persia. Terus keledainya diikat di situ. Subhanallah. Meskipun datang menunggangi apa? Keledai. Dengan pakaian sederhana. Merasa mulia. Kenapa? Karena mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang telah kenal Allah. Mulia dan hina itu tidak dinilai dengan apa? Segala atribut dunia. Tatkala seorang hamba telah mengenal hakikat Rabbnya, yaitu Allah, mencintainya dengan sepenuh hati. Cintanya bukan hanya cinta palsu, tapi cinta yang benar-benar berangkat dari apa? Pengetahuannya tentang Allah. Beribadah kepadanya dengan cara menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Maka melaksanakan apa? Perintah itu mudah. Menjauhi larangan itu mudah. Maka pada saat itu diperlihatkanlah di hadapannya hakikat ilmu dan ibadahnya selama ini. Beribadah kepadanya itu adalah tujuan utama diciptakannya manusia. Dan semoga kita sudah masuk dalam tahapan ini. Di saat kita sudah sering mendengarkan dari guru-guru kita. Dan insya Allah kita sudah memahami tujuan kita diciptakan. Tidak lain untuk ibadah. Di saat orang lain ketika ditanya, untuk apa kamu hidup? Apa tujuan kamu hidup? Hanya menjawab dengan apa? Senyuman. Masih bingung untuk memberikan jawaban. Dan itu sangat banyak. Jadi, maka semoga langkah ini tidak terhenti. Langkah ini terus kita langkahkan untuk semakin dekat kepada Allah. Dan kita bahkan diperintahkan untuk menjadi manusia yang sempurna dan berderajat mulia. Sempurna tentu dalam tataran apa? Manusia. Yang kita ini juga lupa, gitu ya. Makanya dalam sholat ada syariat sujud sahwi. Makanya dalam agama ada syariat apa? Istighfar dan taubat. Itulah apa? Sempurnanya manusia. Bahkan kalau manusia tidak berdosa, Allah akan mendatangkan apa? Manusia yang lain. Yang berbuat dosa dan memohon ampunan kepada Allah. Jadi jangan pernah berpikir menjadi manusia sempurna yang apa? Suci dari dosa. Waalaikumsalam. Hingga kadang guyonannya gitu ya. Kadang kita apa? Ketika membicarakan motivasi berbuat baik itu seakan kita apa? Merasa disuruh jadi malaikat. Enggak. Coba pegang punggungnya. Ada sayapnya enggak? Hah?
Ada yang punggungnya ada sayapnya ya? Enggak kelihatannya. Berarti kita ini masih manusia biasa. Maka tataran sempurnanya ya tadi. Ya kadang lupa, ya kadang berbuat dosa. Tapi begitu lupa dosa, segera kembali ke jalan Allah. Ini manusia yang sempurna. Lebih-lebih, tiada satupun jiwa, tiada satupun yang diinginkan oleh jiwa manusia melebihi keinginannya untuk mengetahui sang penciptanya. Nah, inilah kondisi jiwa yang sehat. Kalau kita ingin tahu indikasi jiwa yang sehat apa? Punya ketertarikan mengenal Allah. Dia yakin Allah ada. Dia ingin kenal dengan Rabb-nya. Berarti jiwa itu sehat. Mencintainya. Menyebut dan membangga-banggakannya. Kalau manusia lagi kasmaran, jatuh cinta, itu bisa mengatakan apa? Hanya kamu. Kenapa sulit mengatakan hanya kamu ya Allah? Itu ya, orang kasmaran katanya apa? Hanya kamu, kamu lagi dan kamu lagi. Masya Allah. Gula Jawa rasanya. Masya Allah. Ini baru jatuh cinta kepada manusia. Bagaimana jatuh cinta kepada Rabb-nya manusia. Maka Allah mengatakan apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu apa buktinya keimanan mereka? Cintanya kepada Allah itu jauh lebih besar, lebih dahsyat. Ini yang perlu jadi renungan bagi kita. Sehingga apa? Ketika kita yang banyak kita sebutkan apa? Allah. Jangan hanya dunia yang banyak disebutkan. Dan menyebutkan Allah dengan penuh kebanggaan. Maka kan yang menyimak apa kajian tafsir salat, kita sering ingatkan. Ketika baca apa? Doa ruku. Baca doa sujud. Apa? Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci siapa? Tuhanku. Manusia itu kalau sudah bilang ku itu yang paling membanggakan. Ini bolak-balik kita ingatkan. Karena memang Tuhan yang sebenarnya. Itu ya. Subhana Rabbiyal A'la. Penuh kebanggaan. Kita menyebut Tuhan kita. Serta keinginan untuk senantiasa berdekatan dengan Rabb-nya dan berada di sisinya. Tidak ada momen terindah apa selain di dekatmu. Menu apa paling enak? Menua bersamamu. Iya, Bapak-bapak dihafalkan ya rayuan ini. Menu apa ya Beb? Menua bersama aja dah. Masya Allah. Itu kalau dengan manusia saja bisa kasmaran seperti itu. Ya? Subhanallah. Gimana dengan Rabbul Alamin? Yang sempurna mutlak kesempurnaannya. Itu ya. Sehingga tidak ada cara yang harus ditempuh manusia. Melainkan dengan jalan mengetahui sifat maupun namanya. Nah kenapa nggak bisa jatuh cinta seperti itu? Tak kenal maka tak sayang. Setiap kali bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan semakin mengenalnya dan kepadanya semata ia akan meminta. Bahkan ia ingin lebih dekat dengannya. Namun sebaliknya, pada waktu hamba tersebut semakin mengingkari eksistensi Allah Jalla wa'ala. Seperti sebagian orang malah berusaha lari dari kenyataannya dia harus mengenal Allah. Dia abaikan. Bahkan dia berusaha apa? Mengikuti mereka yang menolak eksistensi Allah.
Ini khususnya yang muda-muda ini hati-hati. Begitu banyak konten-konten tulisan-tulisan yang kelihatannya apa? Sistematis, logis. Mengatakan Allah tidak ada. Subhanallah. Maka semakin jauhlah pengetahuannya tentang Allah. Kalau mengakui Allah ada saja tidak mau, ya bagaimana dia akan tertarik untuk mengetahui apa? Nama dan sifatnya. Selain karenanya pula akan membuat dirinya semakin tidak suka dan menjauh darinya. Allah musta'an. Seberapa besar posisi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu tergantung pada bagaimana hamba tersebut memposisikan dirinya di hadapan Allah. Nah, bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah? Ya kembali kepada kita. Sebelum segala sesuatu terjadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu, Allah sudah menyodorkan mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Mana yang mengantarkan surga, mana yang mengantarkan neraka. Mana yang mendekatkan kepada Allah, dan mana yang menjauhkan kepada Allah. Maka orang tidak boleh berhujjah, beralasan dengan apa? Sudah takdir saya. Wong belum terjadi. Kita masih punya umur, kita masih punya kesempatan. Tadi kita sebutkan kisahnya siapa? Sahabat Sa'ad ibn Mu'ad. 6 tahun berislam. Tapi ketika meninggal apa? Arsnya Allah berguncang. Nah, kita sudah berapa tahun berislam? Apakah nanti ars Allah akan berguncang ketika kita meninggal? Bahkan kita akan meninggal dalam keislaman saja belum punya jaminan. Berarti semua bergantung kepada apa? Bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang masih ada, yang kita tidak tahu. Apakah hitungannya tahun? Apakah hitungannya bulan? Atau tersisa hari? Bahkan jam dan menit? Hanya Allah yang tahu. Tentang firman Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Dan mungkin saya cairkan kalimat ulama. Karena mungkin kita kalau dikatakan ulama terasa jauh. Dan mungkin kemungkinannya kecil. Tapi ulama di sini artinya apa? Orang yang berilmu. Ketika kita sudah melangkahkan kaki ini untuk menuntut ilmu, semoga kita masuk dalam ayat ini. Apa itu? Allah mengatakan yang punya rasa takut kepada Allah dibatasi, hanya yang punya ilmu. Dan itu perbedaan antara khauf dan khasyah. Khasyah itu takut yang dibarengi dengan ilmu. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan, maksudnya sungguh orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama, mereka yang berilmu. Mereka mengetahui hakikat Allah. Karena dengan ilmu orang mengetahui siapa Allah yang sebenarnya. Keadilannya, keilmuannya, kebijaksanaannya, kasih sayangnya. Tapi di saat yang sama syadidul iqabnya. Allah juga maha keras siksanya. Allah juga maha besar murkanya. Sehingga tidak hanya menguatkan sisi harap, tapi juga menyeimbangkan dengan sisi takut. Karena semakin sempurna ilmu seseorang tentang Allah yang maha agung dan maha mengetahui, di mana dialah Allah pemilik sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah, niscaya rasa takutnya kepada Allah akan semakin besar dan dahsyat. Sebagian ulama memberikan contoh. Kalau seorang rakyat tahu bahwa rajanya, presidennya punya intel di mana-mana. Ini banyak di sini yang hadir generasi yang kenal Mbah Harto, ya. Nah, di zamannya Mbah Harto dulu ada jargon tembok saja punya
telinga. Orang nggak berani macam-macam. Ini baru penguasa di kalangan siapa? Manusia. Bagaimana dengan apa? As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Bahkan mengetahui sesuatu sampai detailnya, sampai sekecil-kecilnya. Subhanallah. Bukankah seharusnya menambah rasa takut kita kepada Allah? Oleh karena sebagian ulama sampai mengatakan apa? Innamal ilmu al-khasyatu. Sesungguhnya ilmu yang sebenarnya hanyalah ilmu yang melahirkan rasa khasyah. Kita sudah berilmu yang sebenarnya kalau apa? Ilmu itu menuntun kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengenal hakikat Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin kuat keyakinannya akan pengawasannya. Dan hatinya terus berharap hanya kepadanya. Di sisi lain, keimanan seorang hamba akan kian meningkat. Yang ini bisa tercermin dari semakin beragam ibadah yang dilakukannya. Dan indikator lain dari keimanan yang meningkat apa? Kita semakin bersemangat untuk bukan hanya melakukan satu macam ibadah. Sebagaimana sama dengan fisik kita ketika sehat. Kalau fisik kita sehat, pengen ngicipi apa? Makanan yang bermacam-macam. Karena bakso tidak sama dengan sate. Karena seblak, ini ibu-ibu ya senangannya, nggak sama dengan sate. Nah pilih mana? Ya pilih semua kan gitu ya. Kapan? Kalau sehat. Tapi kalau sedang sakit disodori satu saja juga tidak mau. Maka subhanallah. Di antara indikator hati kita sedang sehat apa? Kita bisa beribadah dengan berbagai macam ibadah. Sholat ya seneng, puasa ya seneng, baca Al-Quran ya seneng, pengajian ya seneng. Apapun dari berbagai macam ibadah itu apa? Diseneng. Maka itu menunjukkan hatinya sehat. Itu semua akan menjadikan hatinya semakin dekat dengan Rabb-nya. Usahanya untuk menggapai ridhonya menjadi lebih cepat daripada apa? Desiran angin yang berhembus. Makanya Rasulullah SAW disebutkan ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan akan lebih dermawan lagi bulan Ramadan khususnya ketika ketemu malaikat Jibril. Dikatakan seperti apa? Karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Kenapa? Yang pertama, saking cepatnya. Yang kedua, angin itu sifatnya gimana? Menjangkau banyak. Angin itu nggak mungkin berhembus di satu sisi, akan berhembus menjangkau banyak. Maka subhanallah, iman yang baik akan ditandai dengan tanda-tanda ini. Hatinya tidak akan pernah berpaling ke kanan maupun ke kiri, sebab tak ada lagi keraguan. Yakin. Jadi, seperti jenengan kalau sudah masuk apa pintu tol Ngawi, mau ke Solo ke kanan atau ke kiri? Hah? Kanan ya? Yakin? Nah. Mikir untuk cari exit tol nggak kalau sudah belok kanan? Mau ke Solo? Enggak, karena sudah yakin ya ini jalannya. Tapi kadang ya, kalau kita mungkin ke tol yang kita nggak biasa lewat. Mana? Lewat tol Semarang kok barat. Iki engko menggo ngendi iki bener tolnya sebelah kini apa enggak? Subhanallah. Semua dengan apa? Keraguan dan was-was. Tapi kalau orang sudah yakin, dia sudah tinggal jalan. Enggak perlu tengok. Sudah yakin nanti exitnya di sana. Dan exitnya hanya satu. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita belum mencapai itu, ya nggak usah tengok-tengok ke kanan dan ke kiri. Sesungguhnya taufik itu hanyalah ada dalam genggaman Allah, petunjuk, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan pertama. Dia akan sebutkan 3 keutamaan. 2 keutamaan berupa pemaparan seperti ini, dan keutamaan yang ketiga nanti berupa kesimpulan-kesimpulan dalam 8 poin. Saya bukannya hafal ya, karena tadi pagi baru selesai poin ke-8 di teman-teman ngucung, Magetan ya. Itulah yang saya katakan. Jenengan nggak perlu hafal, yang penting ingat. Caranya ingat gimana? Dibaca bolak-balik. Nah, salah satunya memaksa diri, gitu ya. Ada sebagian teman-teman, masya Allah, hadir di kajian saya Asmaul Husna apa? Di Gorang-Garing hadir, di MSH hadir, di Ngucung hadir. Karena kalau kita mau baca sendiri biasanya males. Ya wis paksakan diri mau coba bareng-bareng seperti ini. Gitu ya. Baik, kita masuk pada keutamaan kedua. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, pengetahuan akan Allah, nama-namanya yang baik, Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang mulia, yaitu as-sifatul ula, telah menjadikan tujuan utama setiap manusia. Kalau kita kenal Allah, maka kita telah punya target yang paling tinggi. Kita telah meletakkan obsesi kita pada tempat yang paling tepat. Apa itu obsesi? Keinginan tertinggi. Ternyata banyak orang itu obsesinya hanya apa? Mentok dunia. Mungkin kalau yang apa? Sepeda motor, gitu ya. Obsesinya pengen duwe motor kai. Gitu ya. Boleh sebut merek nggak ini? Nggak usah ya. Nanti dikira endorse. Ada yang obsesinya apa? Rumah dan tanah. Subhanallah. Maka sudah seharusnya obsesi tertinggi manusia apa? Dekat mengenal Rabb-nya. Ini adalah sebaik-baik ilmu pengetahuan dan puncak tertinggi dari pengetahuan itu sendiri. Seperti sudah disinggung sedikit tadi. Ilmu yang mulia dan agung. Inilah ilmu yang ingin dipelajari oleh para pekerja keras. Orang-orang yang bersaing dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jadi ini juga bisa menjadi indikator apa? Kita ini termasuk orang yang punya semangat tinggi atau enggak? Bahasa Arabnya apa? Himmah aliyah. Atau kita ini obsesinya masih apa tadi? Duniawi. Jabatan, kedudukan, penghormatan. Hasrat umat manusia tertuju kepada ilmu ini seharusnya. Dan hati yang sehat menumpahkan kerinduan kepadanya, kepada ilmu ini. Makanya subhanallah, salah satu momen yang paling ditunggu oleh hati sehat apa? Kajian. Karena seakan apa? Kita sedang nunggu warung buka. Kapan? Kalau tubuh sehat. Maka warungnya hati yang sehat apa? Pengajian. Disitulah dia mendapatkan makanan, asupan, gizi yang dibutuhkan oleh apa? Hati, oleh jiwanya. Sebagaimana kita rela ngantri pagi hari, warung pecel, apa? Nasi uduk, nasi kuning, Masya Allah. Tapi orang lupa, hatinya pun butuh apa? Asupan makanan dan gizi. Dengan ilmu ini pula seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dapat mewujudkan kebaikan di dalam hidupnya. Dinukilkan dari perkataan Al-Imam Al-Qayyim
dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa atau juga nama lainnya apa? Al-Jawabul Kafi. Maka disebutkan di bawah itu Al-Jawabul Kafi. Apa kata beliau? Sesungguhnya kehidupan seseorang ditentukan oleh kehidupan hati dan jiwanya. Dan sekarang zamannya apa? Tadi sudah kita sebutkan di kajian sebelumnya. Konten apa? Di usia berapa? Di usia berapa kita tahu bahwa bahagia itu letaknya di mana? Di hati. Subhanallah. Dan itu pilihan. Kalau menua, mati itu pasti. Tapi ada, gitu ya. Yang disebutkan apa? Ustadz Ami dalam kajian-kajiannya. Ada sebagian orang itu sampai tua yang masih dipikir apa? Duit dan duit. Makanya sebagian apa berpikir menabung sebanyak-banyaknya biar bisa ditaruh mana? Di bank. Sehingga nanti tua tinggal menikmati bunganya. Masya Allah. Dikira hidup tenang. Padahal sedang apa? Menenggelamkan dirinya dalam dosa yang sangat besar. Sampai tua pun ternyata tidak tahu di mana letak bahagia. Maka kita bersyukur, gitu ya. Meskipun kita nggak punya tabungan banyak, tapi tahu bahwa bahagia bukan pada tabungan. Bukan isi apa? Saldo rekening kita. Bahagia tentang isi saldo hati kita. Tentang apa? Kesehatan jiwa kita. Tiada kehidupan dalam hatinya kecuali setelah hatinya mengetahui dan mengenal Allah Sang Pencipta. Dan hati yang merupakan modal bahagia tadi tidak bakal hidup, apalagi berbicara sehat, kecuali dimulai dari mana? Mengenal Allah. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas apa? Fitrah. Apa? Keislaman. Ingin mengenal Rabbnya. Ingin tunduk patuh kepada Rabbnya. Maka insya Allah itu hati itu mudah. Diajak untuk kenal Allah. Diajak apa? Patuh dan taat kepada Allah. Asalkan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya jadi Yahudi, membuatnya jadi Nasrani. Artinya apa? Selama tidak tercemar lingkungan. Nah, kadang kita ini tidak tercemar tapi malah mencemarkan diri kita. Kita tidak terkotori tapi kita yang datang kepada kotoran. Apalagi zaman ini. Mata dan telinga ini apa? Dipenuhi berbagai sumber kotoran dosa. Lalu hati yang telah mulai hidup, mulai sehat apa? Reaksinya lalu mencintainya. Hanya menyembahnya. Ketika salah, ketika terpeleset, terperosok dalam dosa, kembali kepadanya. Merasakan ketenangan dengan mengingatnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu merasa tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dan ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan merasa nyaman hanya dengan apa? Berdekatan dengannya. Tadi ketika pasangan sudah selesai dari apa? Masalah komunikasi. Sudah bisa saling memahami. Gitu ya. Sudah saling bisa mengerti. Bahkan kadang ya ibu-ibu,
Kalau suaminya pulang-pulang bawa pentol, bawa seblak, Abah, aku mau ya wis batin mas, pengen seblak aja nih. Ya gimana lagi, kan sudah sehati. Hah? Subhanallah. Ki di batin wis ngerti. Hah? Masya Allah gitu ya. Ini baru apa? Kedekatan dengan manusia. Merasa tentram, merasa nyaman. Gitu ya. Makanya di pelajaran kita surat terbuka, nah ini pas mumpung bapak-bapak banyak ini. Nah, Ustaz Firanda mengingatkan, di antara tanda bahagianya seorang suami apa? Rindu pulang ke rumah. Makanya Bang Toyib itu nggak bahagia ya. Tanda bahagianya seorang suami apa? Rindu pulang ke rumah. Sehingga kalau harus keluar dari rumah apa? WA, apa? Telepon, video call. Bukan malah kalau ditelepon istrinya apa? Keweden. Wah ini tanda nggak bahagia gitu ya. Nah, ini. Apalagi lagi kumpul dengan temannya malah dipoyoi gitu. Ditelepon siapa? Bojomu. Lemah. Nah ini baru dekat dengan manusia saja bahagia. Gimana dekat dengan Allah? Allah Akbar. Siapa yang hatinya telah kehilangan kehidupan ini? Sebaliknya. Yang tidak merasakan seperti ini. Maka sirnalah seluruh kebaikan dalam hidupnya. Walaupun diberikan pengganti berupa gemerlap dunia. Bahkan seluruh dunia dan seisinya diberikan sebagai pengganti kehidupan hatinya tersebut. Dan mungkin gak kita dapat seluruh dunia dan seisinya? Gak bakal. Mau ditaruh mana? Tapi subhanallah, kalau bahagia itu kita letakkan di hati, ternyata 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ini yang orang-orang yang telah meletakkan apa? Bahagianya di hatinya. Cukup dunia seisinya. Ditampung di mana? Di hatinya. Dengan apa? Bersujud kepada Allah sebelum sholat subuh. 2 rakaat cukup. Ternyata nggak butuh apa? Berpuluh tahun. Nggak butuh berabad-abad untuk mendapatkan apa? Yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cukup beberapa menit. Siapa yang kenal Allah? Segala sesuatu di dunia yang hilang dapat tergantikan. Namun jika ia kehilangan Allah, maka sama sekali tidak ada sesuatu yang dapat menggantikannya. Masya Allah. Quote hari ini. Segala sesuatu yang hilang dari dunia apa? Bisa tergantikan. Gitu ya. Duit hilang, cari lagi. Gitu ya. Apa lagi? Harta hilang, cari lagi. Pasangan hilang. Ya iso diopeni ya gimana ya? Ya cari lagi kan itu ya. Sing lanang gak iso ngopeni ya ganti gitu ya. Istri gak gelem diopeni ya ganti, tukar tambah gitu ya. Semua di dunia bisa diganti. Satu yang gak bisa diganti. Kita kehilangan Allah. Makanya ibu-ibu jangan terlalu percaya ya. Kalau digombali apa? Sehidup, semati. Tenane. Engkau yang aku mati ya. Golek neh kan gitu ya. Itulah dunia. Gitu ya. Satu yang kita gak bisa kehilangan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menambahkan, ini juga masih dalam karyanya Al-Imam Al-Qayyim. Jadi Masya Allah, kalau kita ingin hati yang sehat, banyak-banyak baca buku beliau. Beliau dikenal sebagai Tabibul Qulub, dokter penyakit hati. Karya-karyanya Masya Allah, luar biasa. Dalam kitabnya yang lain, Thariqul Hijratain, sungguh aneh apa yang dialami oleh kebanyakan manusia kini. Bagaimana mungkin seorang rela menghabiskan waktu begitu saja, membiarkan umurnya terus bergulir,
sedang hatinya terhalang, tiada dapat mencium aroma tauhid ini. Nah, makanya pas ya dengan yang sekarang tadi kita katakan, di umur berapa? Banyak orang habis umurnya. Bahkan sampai habis jatah umurnya. Artinya sampai meninggal. Tidak kenal Allah sama sekali. Tidak tahu apa itu mengesahkan Allah. Allah musta'an. Ia lantas pergi meninggalkan dunia begitu saja seperti saat ia mendatanginya. Polos, gak punya apa-apa. Ya mending kalau gak punya apa-apa. Tapi juga apa? Membawa dosa-dosa. Ini yang bahaya. Namun ia tidak sedikit pun mencicipi keindahan hidup hakiki. Bahkan ia hidup tiada ubahnya seperti apa tadi? Kehidupan hewan ternak. Ia pindah dari dunia menuju akhirat seperti orang bangkrut yang harus berpindah-pindah. Dan sekali lagi kita berikan contoh yang sebelumnya kita sebutkan. Apa? Ketika kita belum melaksanakan sholat. Gitu ya. Sebagian mau safar. Bingung. Nanti sholatnya gimana? Perasaan cemas. Naik kereta, naik pesawat. Ini gimana sholat? Tanya. WA ke ustadznya. Subhanallah. Di saat banyak orang apa? Tiap hari gak sholat. Seakan hidupnya baik-baik saja. Dan sebagian orang kita saksikan sampai akhir hayatnya pun tidak sekalipun apa? Mengerjakan sholat. Dan bagaimana ketika diantarkan ke makam? Gimana biasanya kalau di masyarakat sebelum diantarkan ke makam? Pak Fulan saya napa saya? Masya Allah. Gimana saya? Kalau salah tidak saja? Tidak. Kenal Tuhannya saja? Tidak. Allahumma musta'an. Makanya kita harus sadar betapa mahalnya ilmu ini. Betapa mahalnya apa? Hidayah Allah ini. Dan dikatakan apa? Seperti orang bangkrut. Orang gak bangkrut gimana? Terlunta-lunta. Apa? Tinggal di apa bahasanya? Nunut itu apa bahasa Indonesia? Numpang. Menumpang apa? Di saudaranya. Seminggu, 2 minggu. Tapi mulai gak enak. Pindah lagi ke sana. Kenapa? Gak punya apa-apa. Dan bangkrut akhirat lebih dahsyat. Kehidupannya amat menyedihkan. Bahkan kematiannya sangatlah tragis. Dan tempat kembalinya di akhirat kelak adalah keburukan, adalah seburuk-buruk tempat dan hina. Apa itu? Neraka. Wal iyadu billah. Taib. Saya ada tamu, jadi nggak bisa selesai sampai maksimal, masih ada 5 menit. Biasanya kita sampai jam 11 lebih. Nah, ini monggo, silakan kalau mungkin ada masukan, tambahan atau pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir dan menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gun. Pak iya.